Hasil pertandingan Cina kontra Indonesia di lanjutan match keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Cina sampai ngomong begini usai laga kontra Indonesia. Bikin bangga, 141 stasiun TV dunia menayangkan laga Cina kontra Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara timnas Cina kontra timnas Indonesia dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Qingdao Football Stadium itu, kedua negara tampil all out demi meraih poin sempurna di laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia. Bermain sebagai tim tamu, skuad asuhan Sintayong tampil luar biasa dengan bermodalkan 3 kali hasil imbang melawan raksasa Asia lainnya, seperti Arab Saudi, Australia, dan terakhir kemenangan yang direnggut oleh sang wasit kontra Bahrain yang berakhir dengan 2-2. 3 poin pun menjadi modal besar skuad Garuda melawat ke markas The Dragon. Pertandingan tadi memang menjadi penentuan bagi Cina yang belum pernah mendapatkan 1 poin pun di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, timnas Indonesia belum pernah mencicipi hasil kemenangan di round 3 ini. Dalam pertandingan tadi, Sintayong langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Branko Ivankovic. Pada starting line up timnas Garuda kontra Cina tadi, Sintayong memainkan Asnawi Mangkualam, Shahin Patinama, hingga Nathan John sejak menit pertama. Jalannya babak pertama, tampil di depan puluhan ribu supporternya, timnas Cina bermain lebih bertahan sejak menit pertama. Di sisi lain, skuad Garuda bermain justru lebih menyerang sejak awal laga. Kolaborasi antara Mesilga, Asnawi, Calvin Verdong, hingga Witan Sulaiman sempat membahayakan gawang tim tuan rumah. Namun sayang, penyelesaian kurang klinis masih belum membuahkan hasil untuk skuad Garuda. Justru tim tuan rumah yang bermain lebih bertahan mampu mengejutkan skuad Garuda lewat sepakan Behram Abdulweli pada menit ke-21. Hal ini berawal dari miskomunikasi dari lini belakang skuad Garuda yang membuat pemain Cina mampu memanfaatkan peluang di depan gawang Martin Paes. Skor 1-0 untuk keunggulan Cina. Tertinggal 1-0 dari tim tuan rumah, skuad Garuda mencoba mencari peluang untuk menyamakan skor. Namun alih-alih menyamakan kedudukan, skuad Garuda harus kembali kebobolan pada menit ke-44 lewat sontekan terukur Zhang Yuni. Dan lagi-lagi, lini belakang timnas Indonesia menjadi masalah pada gol kedua timnas Cina ini. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Skuad Garuda berusaha bangkit untuk mencari gol pada sisa laga babak pertama, namun semua itu belum membuahkan hasil. Hingga babak pertama usai, skor 2-0 untuk keunggulan tim tuan rumah bertahan hingga turun minum. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Usai pertandingan tadi, pelatih timnas Cina langsung memberikan komentar mengejutkan ini. Sebelumnya, pelatih timnas Cina yakni Branko Ivankovic bersikap realistis terkait laga melawan timnas Indonesia pada laga ini. Sedari awal, pelatih asal Kroasia ini mengatakan sangat mewaspadai kekuatan skuad Garuda yang sangat jauh berbeda dari beberapa tahun ke belakang. Semenjak dipoles oleh Sintayong, skuad Garuda kini menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia dan termasuk bagi skuad Cina sendiri. Pada laga tadi, Branko Ivankovic menilai apa yang ditakutkan dari skuad Garuda akhirnya terjadi. Permainan kolektif ala Eropa, ketenangan, serta visi misi permainan timnas Indonesia di mata sang pelatih asal Kroasia ini menjadi nilai plus. Branko Ivankovic menilai skuad Garuda bermain tidak seperti di kandang lawan, karena terlihat bagaimana timnas Indonesia mampu mendominasi laga sejak babak pertama dimulai. Terlepas dari hasil pertandingan tadi, Branko Ivankovic tidak ingin serta-merta menurunkan semangat para anak asuhannya maupun memuji sisi positif yang didapatkan timnya kontra Indonesia. Hal ini akan menjadi evaluasi tersendiri untuk pihaknya dan juga jajaran pelatih timnas Cina ke depannya. Ini pertandingan besar. Mereka tidak mencerminkan tim dengan ranking 129 FIFA. Saya akui itu. Dari awal pertandingan, ini seperti berat buat kami. Kami mencoba terus dan terus membongkar pertahanan mereka. Kalian tahu mereka punya berapa pemain yang bermain di kompetisi Eropa? Saya tidak perlu menjawabnya. Ini sepak bola, dan semua bisa terjadi. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, ini hanya terkait keberuntungan, kata Branko Ivankovic. Laga Cina kontra timnas Indonesia yang baru saja usai tadi sukses menyedot perhatian dari berbagai penjuru dunia. Total sebanyak 141 negara selain Indonesia bakal menyiarkan secara langsung duel tersebut. Senin malam kemarin, akun resmi timnas Indonesia di media sosial mengunggah grafis soal jam kick-off laga kontra Cina di berbagai belahan dunia.
Dalam grafis ini terdapat 3 kota di Indonesia, yakni Banjaran untuk menandai waktu Indonesia Barat, Siau untuk waktu Indonesia Tengah, dan Haruku untuk waktu Indonesia Timur. Selain itu terdapat pula sejumlah kota besar di dunia, mulai dari Canberra, Delhi, Kairo, Buenos Aires, hingga Manchester. Sementara pada grafis kedua, akun media sosial Timnas Indonesia mengunggah daftar negara di mana stasiun televisi mereka menyiarkan secara langsung laga Cina kontra Indonesia. Secara luar biasa, total negara yang menyiarkan langsung duel ini mencapai 141 negara, mulai dari benua Asia, Oseania, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, hingga Afrika. Daftar negara tersebut tentu saja belum termasuk Indonesia yang telah menyiarkan laga ini. Jumlah tersebut meningkat sangat drastis dari daftar negara yang menyiarkan laga Bahrain kontra Indonesia sejumlah 48 negara. Coach Justin berikan pesan monohok untuk Rafael Strike jelang laga Timnas Indonesia kontra Cina. Walaupun sudah berhasil mencetak gol ke gawang Bahrain, Rafael Strike, menurut Coach Justin, masih harus memperbaiki diri demi kemajuan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Coach Justin melalui kanal YouTube pribadinya membagikan pandangannya terkait Timnas Indonesia. Melihat kembali pertandingan melawan Bahrain, sehingga bisa ditemukan apa yang masih kurang dari Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Terkait gol Rafael Strike ke gawang Bahrain, Coach Justin mengungkapkan bahwa itu memang luar biasa. Namun secara keseluruhan, Coach Justin menilai Rafael Strike masih belum bisa bermain bagus saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Coach Justin kemudian merincikan beberapa kelemahan yang masih ada dalam diri Rafael Strike. Coach Justin sendiri mengakui bahwa Strike merupakan pemain yang berbakat. Akan tetapi menurut Coach Justin, Rafael Strike masih membutuhkan waktu untuk bisa berkembang. Nasib apes harus dirasakan Timnas Indonesia setelah menghadapi Timnas Bahrain, di mana 2 sosok penting skuad Garuda dipastikan absen saat bertemu Cina pada laga malam nanti. Meski punya keunggulan dari rapor penampilan, namun Timnas Indonesia harus tampil pincang saat menghadapi Timnas Cina. Sebab 2 sosok penting di skuad Garuda dipastikan absen imbas dari pertandingan sebelumnya menghadapi Bahrain. Mereka adalah Jordi Amat serta Sumarji yang harus menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia kontra Cina dari bangku cadangan. Mulai dari nama Jordi Amat, pemain berusia 32 tahun itu harus absen menghadapi Cina lantaran mengalami cedera parah. Bahkan Jordi Amat tidak bisa ikut menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia dan pulang lebih awal ke Malaysia untuk proses pemulihan. Dikutip dari laman resmi PSSI setelah sesi makan siang, Jordi Amat dikabarkan sudah berpamitan kepada rekan setim, para staf pelatih serta ofisial. Mantan pemain yang pernah bermain di Liga Inggris dan juga Liga Spanyol itu memberikan dukungannya dari jauh agar JJ dan kawan-kawan mendapatkan 3 poin pertamanya pada putaran ketiga. Ia juga berharap cederanya segera sembuh agar bulan depan dapat memperkuat tim Garuda ketika bermain melawan Jepang dan juga Arab Saudi di kandang sendiri. Sedangkan Sumarji, sang manajer Timnas Indonesia ini, juga tidak bisa mendampingi Timnas Indonesia saat melawan Timnas Cina lantaran mendapatkan kartu merah setelah pertandingan menghadapi Timnas Bahrain kemarin. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.